Ya. Hari ini kita akan bahas mengenai satu tema. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah pusat tanggung jawab dan pusat pendapatan. Kalau kita bicara mengenai pusat tanggung jawab, berarti setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak dalam industri yang menghasilkan suatu barang, ataupun perusahaan yang memberikan pelayanan seperti jasa, pasti menginginkan perusahaannya itu terus berkembang, mengalami kemajuan. Lalu keberadaan perusahaannya dapat ditingkatkan eksistensinya, dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan seperti persaingan. Lalu juga pasti setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan suatu barang ataupun jasa menginginkan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Nah, oleh sebab itu, maka perusahaan menciptakan pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab yang diciptakan perusahaan ini merupakan bertujuan untuk memberikan kewenangan, otoritas kepada seorang manajer yang nantinya manajer itu akan memegang satu unit di dalam suatu perusahaan atau organisasi, di mana dia akan menjalankan aktivitasnya untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini nantinya berdasarkan apa? Berdasarkan gambaran secara umum mengenai strategi yang diputuskan perusahaan. Nah, untuk dapat mencapai hal tersebut, maka perusahaan atau organisasi akan berupaya bagaimana menjalankan pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab yang dijalankan perusahaan itu nanti terletak pada fungsi daripada bisnis, di mana di setiap perusahaan atau industri memiliki fungsi bisnis yang terdiri dari pertama, fungsi di dalam pemasaran, lalu fungsi dalam produksi, fungsi dalam keuangan, fungsi dalam sumber daya manusia. Jika perusahaannya terus berkembang, mengalami kemajuan dan perluasan, maka fungsi bisnis akan bertambah, yaitu menjadi fungsi lead bank, atau sering juga disebut sebagai R&D. Ada yang tahu R&D? Yaitu Research and Development, atau penelitian dan pengembangan. Nah, dalam pusat tanggung jawab, setiap fungsi bisnis ini nanti diberikan otoritas dan tanggung jawab oleh seorang manajer. Seperti misalnya contoh pemasaran. Nah, akan diberikan kewenangan dan otoritas untuk menjalankan aktivitas dalam pusat tanggung jawab, yaitu manajemen pemasaran. Begitu juga dalam produksi, ada manajemen produksi, keuangan manajemen SDM, manajemen keuangan, SDM itu akan manajemen sumber daya manusia atau disebut sebagai Human Resource Management, atau sering juga disebut sebagai personalia. Lalu ada lead bank, itu manajemen di dalam penelitian dan pengembangan. Nah, tentu mereka akan menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Apa yang mereka jalankan supaya nanti pusat tanggung jawab ini bisa berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemasaran. Nah, biasanya apa yang dilakukan di dalam pemasaran supaya pusat tanggung jawab bekerja secara efektif? Nah, ada yang mau kasih pendapat? Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Nah, ada yang mau ngasih pendapat bahwa di bagian pemasaran yang diberikan otoritas manajemen pemasaran, apa yang mereka perlu lakukan di dalam aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam pusat tanggung jawab? Ya, ada yang bisa ngasih pendapat, silakan. Ya, siapa? Kalau enggak Yusuf. Nah, coba Yusuf. Tanggung jawab dalam penjualan perusahaan, Pak.
Ya ini masalah saya. Tanggung jawabnya Pak. Iya. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam pusat tanggung jawab ketika pemasaran diberikan kewenangan otoritas, yaitu manajemen pemasaran dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, coba apa yang mereka lakukan? Absennya udah dijalankan. Oke. Ya, silakan. Apa yang mereka lakukan? Menentukan target penjualan ke depan. Oke, pertama dalam manajemen pemasaran bisa menentukan nilai target terhadap penjualan. Nah, untuk bisa menentukan target penjualan, berarti apa? Manajemen pemasaran harus berfungsi secara efektif, seperti mengetahui selera konsumen, mengetahui kepuasan konsumen, mengetahui keputusan terhadap pembelian, lalu bagaimana nilai permintaan terhadap produk, bagaimana posisi produk dalam upaya dilakukan oleh manajemen pemasaran dalam melakukan segmentasi pasar, menciptakan targeting dan positioning. Nah, ini harus diupayakan diketahui. Lalu seberapa besar tingkat persaingan yang dihadapi terhadap produk yang dihasilkan, supaya nanti bisa mengetahui berapa pencapaian target penjualan yang bisa dioptimalkan oleh perusahaan di dalam menjalankan fungsi pemasarannya melalui tanggung jawab dari manajemen pemasaran. Nah, apa yang kedua? Nah, sebelahnya silakan. Nah, ya. Memperluas pasar Pak. Nah, bisa memperluas pasar. Nah, artinya perusahaan atau organisasi memberikan pusat tanggung jawab kepada pemasaran melalui manajemen pemasaran dengan memperluas pasar dengan upaya apa? Bisa melakukan upaya dengan memperluas nilai akses pasar dengan cara memasarkan suatu produk di berbagai wilayah yang berbeda, tidak hanya dalam satu area demografi yang sama. Misalnya contoh seperti koran Kompas tidak hanya dipasarkan di Pulau Jawa, tapi juga bisa di Sumatera, tapi juga bisa di Bali dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, ya silakan. Ya, dilanjutkan sebelahnya. Apa yang bisa dilakukan dalam manajemen pemasaran dalam pusat tanggung jawab? Nah, silakan. Ada banyak yang bisa dilakukan. Mengembangkan strategi produk. Ya. Mengembangkan strategi produk. Ya, bisa melakukan upaya yaitu mengembangkan produk. Nah, artinya manajemen pemasaran ini ketika perusahaan memberikan tanggung jawab dan otoritas untuk mencapai tujuan, maka dia bisa mengembangkan produk seperti meningkatkan inovasi atau melakukan diferensiasi produk, yaitu meningkatkan nilai kualitas terhadap produk yang dihasilkan sehingga menciptakan suatu bentuk keunggulan tersendiri. Nah, atau bisa menciptakan diversifikasi produk, yaitu berbagai macam keragaman produk, seperti contoh keragaman produk seperti Acer. Acer produk utamanya adalah komputer. Untuk mendukung terhadap produk penjualan utama komputer, dia menghasilkan berbagai produk pendukungnya. Ya, ada printer misalnya, ya silakan, ada scan, ya silakan. Lalu ada mouse-nya, lalu ada scanningnya, terus ada monitornya dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga dalam mengembangkan produk ada dalam bentuk dan upaya seperti penciptaan produk lini. Apa produk lini? Yaitu mengembangkan produk yang dikaitkan dengan di mana produk tersebut dengan upaya untuk menghasilkan berbagai produk yang lain. Seperti contoh Samsung. Nah, bukan hanya handphone, tapi dia mengembangkan berbagai macam jenis produk yang dimana produk utamanya adalah produk elektronik, selain handphone, televisi, lalu ada kulkas, ada TV dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya ya silakan yang paling belakang. Nah, dan apa yang bisa dilakukan dalam pusat tanggung jawab dalam pemasaran? Membangun strategi. Ya, Strategi. strategi apa? Banyak strategi dalam pemasaran. Membangun strategi agar mencapai target penjualan sih. Nah, target penjualan, nah, sudah. Apalagi target penjualan. Pengembangan SDM yang unggul. Belum, kita baru bahas pemasaran dulu nih. Apa yang bisa dilakukan? Jangan lupa ya itu apa? Supaya produk itu dikenal, diketahui oleh masyarakat, ya itu bisa menetapkan sebuah target atau strategi promosi. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan dalam pusat tanggung jawab seperti promosi? Perusahaan dapat meningkatkan supaya dikenal produknya bisa dengan melakukan, ya silakan, dengan melakukan advertising. Yaitu advertising ini melakukan iklan seperti memasang baliho, spanduk, lalu memasang iklan di media cetak, di media elektronik, nah di berbagai stasiun televisi dan lain sebagainya. Nah, dalam promosi apa lagi yang bisa dilakukan? Yang sering juga disebut sebagai bauran promotion atau promotion mix. Nah, apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, dalam bentuk promotion sale seperti diskon. Lalu apa lagi? Selain diskon, apa yang bisa dilakukan dalam promotion sale? Nah, bisa dalam bentuk undian atau kupon. Nah, misalnya setiap pembelian di atas 200.000 mendapatkan kupon yang nantinya kupon itu berlaku untuk potongan harga, misalnya dimulai dari potongan harga kalau 200.000 paling rendah misalnya 20%. Nah, lalu apa lagi promotion yang bisa dilakukan? Bundling. Nah, seperti apa coba dijelasin? Oke, misalnya beli 3 produk gratis 1. Nah, itu bisa dilakukan. Ini masih dalam kategori promotion seperti bundling. Nah, lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Seperti misalnya yang pernah dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai promosi agar penjualan semakin meluas atau dikenal oleh konsumen, bisa dengan berbagai event yang diselenggarakan. Seperti contoh Maison dengan melakukan event yaitu lomba lari maraton dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan event tersebut agar masyarakat dan konsumen lebih mengetahui produk air mineral yang dapat meningkatkan nilai kesehatan tubuh atau dapat misalnya meningkatkan nilai energi. Nah, dengan melakukan event yaitu berupa event lari maraton. Nah, apa ini yang dinamakan? Nah, seperti contoh tadi. Atau Indomie, untuk meningkatkan nilai Indomie supaya produk tersebut dikenal oleh konsumen semakin luas, maka Indomie menciptakan suatu event dengan siapa saja masyarakat Indonesia yang bisa menciptakan jingle Indomie yang terbaik akan mendapatkan hadiah utama. Pada saat itu kalau tidak salah hadiah utamanya 25 juta ya. Nah, siapa yang bisa menciptakan jingle Indomie terbaik? Nah, apa nama promosinya? Atau seperti Elmen, nah pernah mengadakan event juga kepada siapa laki-laki, nah yang ikut tertarik menggunakan Elmen selama 3 atau 6 bulan dengan ada perubahan fisik, maka bisa mendaftar dengan adanya foto seluruh badan. Nah, bisa ikut kontestan sebagai kontestan dalam perlombaan yang diadakan oleh susu Elmen. Nah, apa namanya? Challenge. Bukan. Yaitu public relation atau sering juga disebut sebagai humas. Nah, apalagi? Nah, misalnya, biasanya nih pada saat-saat tertentu, nah seperti contoh Pekan Raya Jakarta, biasanya dibanjiri dengan sales promotion girl
dengan berpakaian yang sedikit seksi. Nah, supaya dapat menarik konsumen pria untuk mendatangi, bertanya atau memutuskan pembelian terhadap sebuah produk otomotif, entah itu motor, entah itu mobil. Nah, bahkan sambil menyelam minum air, ada yang menanyakan nomor WA-nya juga sekalian. Nah, apa namanya nih? Nah, Brand ambassador. bukan personal selling. Nah, satu lagi, di mana upaya yang dilakukan pemasaran itu memanfaatkan berbagai platform yang ada di internet, entah itu menggunakan misalnya Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube, dan menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Seperti contoh, Pizza Hut menggunakan Facebook dengan membuat yaitu suatu fans yang menyukai terhadap makanan pizza, di mana mereka menyebarkan informasi mengenai berbagai menu pizza supaya bisa dilihat secara publik dan pizza bisa lebih dikenal oleh konsumen masyarakat di Indonesia, sehingga dengan harapan dapat meningkatkan target penjualan. Nah, kalau seperti itu apa namanya? Digital periklanan. Iya, yaitu digital marketing atau sering juga disebut direct marketing atau pemasaran secara langsung. Nah, inilah pusat tanggung jawab yang dilakukan dalam pemasaran. Nah, selain itu ada pusat tanggung jawab bagian SDM dulu. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam bagian SDM atau pusat tanggung jawab dalam departemen atau unit kerja sumber daya manusia? Ya, ada yang mau ngasih pendapat? Nah, bagian SDM, ya coba yang paling belakang sebelah kiri. Nah, silakan. Bagian SDM apa yang bisa dilakukan dalam pusat tanggung jawab? Oke, melakukan training and development. Di mana training and development ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengupdate pengetahuan, wawasan, keterampilan dalam penguasaan suatu bidang pekerjaan, yang nantinya diharapkan bahwa pekerja itu memiliki kompetensi. Kalau ini diupayakan dengan baik oleh perusahaan, bisa meningkatkan suatu upaya dalam melahirkan bentuk atau menciptakan para pekerja yang memiliki job specialization, yaitu apa? Keahlian khusus dalam bekerja yang menguasai suatu bidang pekerjaan tertentu, sehingga para pekerja memiliki nilai jual terhadap nilai pekerjaannya. Contoh, bagian keuangan tidak hanya bisa untuk membuat laporan keuangan administrasi, tapi dia memiliki nilai kompetensi yang lain sehingga memiliki nilai keahlian khusus, sehingga dia memiliki nilai jual yang tinggi, seperti contohnya sebagai analisis kredit, yaitu analisis saham, lalu memiliki kemampuan dalam analisis kebangkrutan perusahaan. Nah, ini dia melalui training and development. Ya, sebelahnya, tengahnya, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan dalam pusat tanggung jawab sumber daya manusia? Kira-kira. Lembaga pelatihan sama dengan training and development. Kalau perusahaan besar biasanya dia punya development khusus, contoh Bank Mandiri, BNI atau BCA, dia punya manajemen training. Kalau dinilai karyawan tersebut berpotensi, dia bisa memiliki lonjakan karir atau karirnya bisa melesat lebih cepat dibandingkan karyawan pada umumnya. Dimana kalau karyawan umumnya kan ada yang 3 tahun atau 4 tahun dalam kenaikan jabatan. Karena dia dinilai sebagai salah satu nilai aset yang berharga yang dimiliki perusahaan, potensinya besar, ini bisa dikembangkan melalui manajemen training. Nah, biasanya kalau seperti BCA itu ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau dinilai potensinya dapat dikembangkan, nah dia bisa mengalami lonjakan nilai karir, misalnya sebagai manajer atau sebagai kepala wilayah yang memegang misalnya BCA di seluruh Pulau Jawa misalnya. Nah, apalagi nih
Nah, dalam pusat tanggung jawab selain training and development. Ayo diingat-ingat, ini sebenarnya review waktu kalian pernah belajar manajemen SDM. Nah, saya kurang tahu dari dosennya siapa. Hah? Oke, yaitu selanjutnya pusat tanggung jawab melakukan rekrutmen. Artinya apa? Artinya dalam pusat tanggung jawab manajemen sumber daya manusia harus melakukan rekrutmen secara tepat. Dengan apa? Dengan menganalisis kebutuhan terhadap sumber daya manusia. Seperti berapa sih kekosongan dalam suatu departemen ketika para pekerja itu berhenti, misalnya pensiun atau sakit yang berkepanjangan yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi. Berarti dia harus menghitung berapa banyaknya kebutuhan tenaga kerja dan bagaimana metode dalam rekrutmen dan proses yang harus dilakukan. Nah, sambil melakukan seleksi awal terhadap bagaimana surat lamaran yang masuk, dilihat dari CV-nya, syarat minimum yang harus terpenuhi, dan lain sebagainya. Nah, selain rekrutmen, apa yang perlu dilakukan dalam pusat tanggung jawab di dalam departemen atau unit sumber daya manusia? Internal competition. Nah, sebelum internal apa dulu? Nah, namanya. Hak dan kewajiban. Oke, bisa kita bahas kesejahteraan. Nah, bagaimana kesejahteraan pekerja atau diistilahkan kalau dalam manajemen sumber daya manusia sebagai kompensasi. Bagaimana kompensasinya? Balas jasa yang diberikan ketika para pekerja sudah mengeluarkan tenaga, pemikiran, keahlian mereka, kemampuan, dan juga pemikiran atau ide-ide dalam bekerja. Bagaimana perhatian terhadap nilai kesejahteraannya? Yang berdasarkan nanti harus memperhatikan nilai pekerjaan, tugas, kewenangan, tanggung jawabnya seberapa besar. Nah, nanti dalam kesejahteraan perlu mempertimbangkan juga bagaimana loyalitasnya, dedikasinya, prestasi kerja selama itu. Nah, sehingga dapat menentukan pemberian kesejahteraan yang tepat. Seperti misalnya gaji, bonus, insentif, lalu bisa komisi penjualan, bisa tunjangan, lalu bisa ketika dia pensiun diberikan tunjangan hari tua dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi dalam SDM? Kira-kira jangan lupa dimulai dari S apa tuh? Apa? Nah, jangan lupa pasti namanya pekerja nggak mungkin ketika merekrut suatu pekerjaan seperti membeli kucing dalam karung. Nah, nggak mungkin namanya perusahaan mau rugi ketika menggaji orang. Pasti dia pengen, saya udah ngeluarin nih duit 5 juta atau 6 juta untuk menggaji Anda. Masa bikin laporan keuangan gini aja Anda nggak bisa, salah dulu. Nah, nggak mungkin perusahaan mengajari dari nol. Paling namanya pimpinan, kalau karakternya keras dia ngomong, bego banget sih, begini aja nggak bisa, lu kuliah ngapain aja? Nah, tidur kamu di kelas, bikin laporan keuangan aja nggak bisa. Apa perlu saya ajarin dari nol? Nah, buat apa kamu kuliah capek-capek? Nah, apa tuh namanya? Nah, jangan lupa yaitu apa? Supaya bisa memilih karyawan tepat yaitu seleksi. Nah, maka dari itu perusahaan harus bisa menseleksi dengan tepat. Seperti apa? Ada kriteria dalam seleksi seperti wawancara dulu, setelah itu tes psikotes, lalu tes kepribadian, lalu setelah tes kepribadian wawancara kedua, setelah wawancara kedua dinyatakan lulus, baru tes kesehatan, lalu habis tes kesehatan tes latar belakang. Pernah gak nih seseorang memiliki kejahatan kriminalitas, mungkin pedofilia mungkin, atau mungkin sebagai psikopat, atau mungkin sebagai pernah pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau di Indonesia diminta tolong keluarkan surat SKCK-nya. Nah, ini dia setelah seleksi. Nah, setelah itu baru tes kesehatan. Biasanya diambil urin,
Kalau perusahaan-perusahaan besar BUMN ada minta sampel darahnya supaya nanti bisa mengetahui jangan sampai pekerjanya yaitu pengguna narkoba. Nah, takutnya kan membahayakan perusahaan dan mencemarkan nama baik perusahaan. Nah, apalagi dalam pusat tanggung jawab bagian SDM? Ya, yaitu evaluasi pekerjaan. Nah, sering juga disebut sebagai penilaian prestasi kerja. Nah, bagaimana prestasi kerja selama ini? Ketika perusahaan sudah mengeluarkan pengorbanan terhadap biaya dalam mensejahterakan karyawan, perusahaan tidak seperti perusahaan yayasan. Nah, pasti akan menuntut, Anda sudah saya gaji, saya berikan tunjangan, insentif dan lain sebagainya, maka saya harus menuntut Anda bagaimana kualitas pekerjaannya, baik atau tidak. Oleh sebab itu perusahaan akan melakukan penilaian prestasi kerja. Biasanya dalam penilaian prestasi kerja perusahaan punya KPI, yaitu Key Performance Indicator, yaitu kunci-kunci yang digunakan dalam menganalisis nilai pekerjaan, seperti contohnya kreativitas dalam bekerja, inovasinya bagaimana, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan bekerja di dalam tekanan, lalu kepatuhan terhadap peraturan, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, biasanya evaluasi kerja ini berguna untuk apa? Nah, untuk pengembangan nilai karir. Maka dari itu dalam pengelolaan pusat tanggung jawab perlu ada nilai karir. Nah, perusahaan harus menciptakan jalur karirnya. Seperti seseorang masuk sebagai salesman sebagai pertama kali. Nah, perusahaan harus menciptakan kalau dari mulai salesman, bagaimana jenjang karirnya. Kalau orang tersebut misalnya terus rajin, semangat, giat, lalu terus mencapai suatu target dalam penjualannya, prestasi kerjanya selalu ditunjukkan dengan baik, bagaimana pengembangan dan peningkatan nilai karir? Kalau dimulai dari pemasaran, nanti karir yang optimal itu seperti apa sih? Misalnya kalau dosen, karir yang optimal kan bisa mencapai profesor. Nah, kalau dalam pemasaran apa? Oh, dalam pemasaran bisa menjadi direktur dalam pemasaran. Nah, atau misalnya wakil direktur dalam pemasaran. Nah, ini karir harus ada. Bagaimana bentuknya, kriterianya, lalu seleksinya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Ingat, namanya pekerja, dia nggak seperti robot. Nah, namanya pekerja pasti memasuki usia yang dia tidak lagi sekuat pada masa muda. Nah, rambutnya mulai ubanan, ada yang mulai rontok, ada yang mulai pipinya dulunya kencang sekarang kempot, nah, dan lain sebagainya. Nah, gak mungkin setelah dia memasuki usia senja 55, 60, nah manajernya mengatakan, udah berapa lama Bu mengabdi saya? Cukup lama Pak, 40 tahun. Ya sudah, terima kasih ya, cuma ucapkan terima kasih di sana. Pasti orang bekerja dalam hati kesel, bos setan nih bos. Nah, pasti menginginkan adanya bentuk apa? Yaitu perhatian terhadap PHK-nya. Nah, perhatikan terhadap PHK-nya. Jangan sampai pekerja ketika sudah mengabdi 20 tahun, 30 tahun disengsarakan. Nah, oleh sebab itu perlu dikelola dalam pusat tanggung jawab bagaimana pemutusan hubungan kerja secara pantas. Ketika orang sudah menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya kepada perusahaan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan ke pusat tanggung jawab produksi. Nah, kira-kira kalau dalam produksi apa yang bisa dilakukan di dalam pusat tanggung jawab produksi? Di mana tugas tanggung jawab produksi kan utamanya menghasilkan suatu produk. Agar produk tersebut bisa dihasilkan, dijual, mendatangkan keuntungan atau perolehan pendapatan bagi perusahaan. Nah, kira-kira pusat tanggung jawab bagian produksi yang diberikan kewenangan dan otoritas manajemen produksi, apa yang mereka bisa lakukan dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, apa nih yang bisa dilakukan kalau produksi? Kira-kira. Oke, betul. Perusahaan harus melakukan planning produksi.
Nah, seperti dia memperhatikan kalau alokasi anggaran sekian, berapa sih yang idealnya ketika melakukan perencanaan produksi untuk periode misalnya nanti 2025. Nah, dengan ketentuan seperti bahan baku sekian, kita punya alat-alat produksi sekian, lalu juga didukung dengan pekerja di bagian produksi sekian, maka perencanaan produksi yang ideal bagaimana selama setahun ketika ingin melakukan aktivitas kegiatan bisnis dalam menghasilkan produk supaya dapat memperoleh keuntungan yang secara optimal berupa menghasilkan suatu produk dan nantinya dalam melakukan kegiatan penjualan. Nah, selain planning apa nih yang perlu mereka lakukan dalam aktivitas produksi dalam pusat tanggung jawab? Pengelola persediaan. Ya, oke. Nah, melakukan persediaan atau sering juga disebut sebagai pengadaan. Nah, dalam bagian produksi perlu untuk memperkirakan ketika terjadi kelebihan produksi, berarti dia harus menghitung berapa lama perputaran produk tersebut supaya produk tersebut laku di pasaran. Ketika produk itu disimpan di gudang, dia harus memperhitungkan adanya biaya tambahan. Namanya disimpan di gudang, berarti harus sewa gudang. Yang kedua apa? Perawatan terhadap produk tersebut supaya jangan cepat rusak. Kalau rusak dijual kan pasti konsumen nggak mau. Nah, lalu dalam persediaan perlu juga memikirkan berapa lama produk tersebut akan laku terjual kembali. Nah, seperti contohnya baju. Nah, ketika menyimpan baju, jangan sampai terlalu lama. Namanya baju kan suka perubahannya kan cepat tuh. Tiba-tiba ada model yang baru lagi, yang ini ketinggalan. Nah, pasti mau tidak mau dijual dengan harga yang lebih rendah, diskon. Nah, ini dia. Dalam persediaan perlu untuk memperhitungkan hal tersebut. Nah, lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, yaitu memperhatikan materialnya, yaitu apa? Bahan baku. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi perlu untuk melakukan aktivitas dalam pusat tanggung jawab menseleksi bahan bakunya. Seperti contohnya, Anda mendirikan perusahaan furniture, maka perhatikan bahan bakunya seperti kualitas kayunya bagaimana, daya tahannya, apakah cepat dimakan rayap. Ketika kayu tersebut terkena air, apakah kualitas kayu tersebut berupa lemari, kursi, atau tempat tidur mudah hancur, mudah lapuk. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana kualitas bahan bakunya. Nah, lalu apa lagi yang bisa dilakukan di bagian produksi dalam pusat tanggung jawabnya? Apa nih kira-kira? Selain perencanaan produksi, persediaan, bahan baku, apalagi yang bisa mereka lakukan dalam pusat tanggung jawab? Oke, memperhatikan terhadap biaya produksi. Nah, perusahaan harus bisa menghitung berapa besarnya biaya produksi, seperti biaya untuk mesin produksi, tenaga kerjanya, bahan bakunya, lalu memperhatikan kalau proses produksi itu mengalami ada beberapa produk yang cacat, diulang lagi kegiatan produksinya. Nah, berapa keseluruhan biaya yang harus mereka keluarkan? Belum lagi biaya produksi mengenai distribusi. Nah, kan namanya barang kan perlu diangkut. Nggak mungkin seperti pesulap, prok jadi apa, langsung barang tersebut terkirim ke tempat tujuan. Nah, pasti perlu dihantar menggunakan truk. Nah, ketika menggunakan truk atau ekspedisi, maka dia harus memperhitungkan berapa besarnya biaya produksi, nah seperti distribusi atau transportasi yang dikeluarkan. Nah, lalu apa lagi nih? Di bagian produksi, pusat tanggung jawab, apa yang perlu diperhatikan? Ya? Keselamatan kerja apa? Keselamatan kerja, nah di bagian SDM. Nah, K3. Ketika mengalami kecelakaan kerja harus memikirkan tuh bagaimana recovery-nya. Jangan sampai celaka kerja, kenapa Pak?
Saya lalai karena tadi ngantuk. Oh lalai ya. Ya sudah, cuma disalamin, cukup prihatin. Biayanya bagaimana Pak? Ya tanggung sendiri. Nah, nggak mungkin. Kalau seperti itu pasti pekerja ingin dihargai ketika sudah bekerja cukup rajin, mengalami kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh human error. Pasti bagaimana misalnya perhatian atau kepedulian terhadap pekerja melalui pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kalau produksi apa nih? Jangan lupa, yaitu memperhatikan mutu. Iya. Dalam produksi perlu adanya kualitas. Maka dari itu biasanya kan di bagian produksi ada unit yaitu quality control. Nah, tujuannya apa? Agar barang yang dihasilkan itu dicek kembali bagaimana memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Kalau misalnya mobil dicek bagaimana suspensinya, lalu seperti bagaimana kualitas terhadap bodi mesinnya, kualitas mesinnya, lalu diperhatikan bagaimana nilai keamanannya seperti ada safety belt gak, lalu kalau mobil mewah seperti sedan, nah ada airbagnya gak, dan lain sebagainya. Nah ini harus ada bentuk mutu atau standar kualitas yang ditetapkan. Nah bahkan di beberapa negara maju harus mengikuti standar kualitas dari negara mereka, seperti Amerika. Ketika memasuki produk ke Amerika, mereka harus memenuhi standar kualitas yang dinamakan ISO. Kalau ke Eropa harus memenuhi standar kualitas yaitu top grade. Nah kalau masuk ke Indonesia harus memenuhi standar kualitas yaitu SNI. Nah ini dia. Nah selain itu memperhatikan bagaimana produksinya, kapasitas produksi harus dihitung. Jangan sampai kapasitas produksi melebihi dari kemampuan perusahaan. Dia harus menghitung berapa besarnya kapasitas produksi dengan melihat dari input dengan outputnya. Nah, sehingga perusahaan bisa menentukan nilai produksi secara tepat atau idealnya dalam menghasilkan suatu barang atau produk. Nah, setelah kita membahas produksi, nah kita akan masuk ke bagian pusat tanggung jawab, yaitu bagian keuangan. Nah, kalau orang Inggris bilang money, orang India bilang hepeng. Nah, kalau orang Jepang bilang duit, nah bagaimana nilai keuangan atau pusat tanggung jawab finance-nya. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam finance kira-kira? Salary masih. Iya. Nanti dicampurin bagian keuangan, bagian SDM ngamuk. Gaji yang ngatur gua yang hitung payroll, ngapain? Apa kewenangan gua diambil alih bagian finance, pasti akan marah. Nah, biasanya kan kalau bagian SDM biasanya dia melaporkan nih, saya udah buat nih mengenai payroll dari karyawan sama lemburnya. Nah, nanti bagian keuangan hanya mengeluarkan uang. Ini udah nih dihitung beneran? Iya, udah beneran. Nah, biasanya kalau bagian keuangan udah percaya, udah ACC. Udah ACC tanda tangan, dia lapor kepada direktur keuangan atau manajer keuangan, bos, ini bos harus ada dikeluarkan buat bayar lemburan. Mana coba perhitungannya, ini udah diberikan dari bagian SDM. Nah, nanti dicek lagi tuh bagian manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan dinyatakan udah bagus, oke, dia ACC. Nah, nanti nyuruh stafnya, tolong keluarin nih dana untuk lembur karyawan. Nih data listnya, nih nomor rekeningnya. Nah, apa nih bagian keuangan? Jangan lupa, yaitu mengelola nilai aset perusahaan. Nah, aset perusahaan harus dikelola dengan baik supaya mendatangkan keuntungan, pendapatan, dan peningkatan nilai penjualan. Baik pengelolaan aset yang bersifat tetap maupun aset yang tidak tetap. Aset tetap apa saja sih? Seperti tanah, bangunan. Nah, kalau tidak tetap, yang bisa berubah-ubah, nah, seperti bahan baku, lalu alat-alat produksi, lalu apa lagi? Utang, beban gaji, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Nah, mengelola apa selain aset? Jangan lupa seperti mengelola hutang perusahaan. Nah, hutang perusahaan harus dikendalikan dengan baik supaya jangan melebihi dari kemampuan perusahaan. Nah, seperti contohnya di negara kita kan 60% dari APBN.
melebihi dari itu berarti dinilai tidak sehat. Nah, begitu juga perusahaan harus mengendalikan nilai hutang perusahaan. Nah, berapa hutang perusahaan supaya nanti jangan sampai hutangnya terlalu besar, pendapatannya tidak memadai, maka kondisi keuangan tidak sehat, bisa menuju kepada kebangkrutan. Nah, apalagi selain aset, hutang, jangan lupa piutang. Nah, pasti ada beberapa perusahaan-perusahaan yang dimana perusahaan memberikan pinjaman. Nah, biasanya manajemen keuangan punya catatan, tolong nih perusahaan ABC udah 8 bulan nggak nunggak nih. Nah, disuruh stafnya, tolong tagih. Iya Pak, habis itu dikeluarin surat tagihannya, Pak, tolong Pak tanda tangan dulu. Nah, biasanya piutang perusahaan perlu, jangan sampai ada perputaran uang yang macet. Nah, kalau macet itu apa? Bahaya, akan mengakibatkan perusahaan juga mengalami hambatan dalam kegiatan bisnisnya seperti produksi. Nah, oleh sebab itu piutang harus diperhatikan. Lalu apalagi nih? Selain aset, hutang, piutang, Pendapatan. ya. Pendapatan. Nah, mengelola nilai pendapatan atau pemasukan, betul. Nah, setiap pendapatan dari kegiatan penjualan harus dikelola dengan baik. Seperti contohnya, nanti apakah pendapatan tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan berapa persen nih? Yang nantinya dialokasikan untuk pemasaran, untuk SDM, untuk keuangan itu sendiri, lalu untuk produksi berapa persen nanti diberikan. Supaya nantinya pusat tanggung jawab yang lain bisa menjalankan aktivitas bisnisnya terhadap pendanaan dalam menciptakan program kerjanya. Nah, apakah nanti perusahaan juga perlu memperhitungkan berapa sih besarnya laba ditahan supaya kalau kondisi-kondisi tertentu perusahaan bisa bertahan, seperti contohnya yang pernah kita hadapi COVID-19. Nah, biasanya perusahaan harus ada tuh cadangan dana laba ditahan. Nah, supaya perusahaan bisa bertahan di dalam kondisi yang sulit seperti misalnya COVID-19. Nah, oleh sebab itu bagaimana mereka menentukan berapa sih idealnya laba ditahan? Nah, dalam pengelolaan pendapatan. Lalu apalagi dalam pengelolaan pendapatan, misalnya perusahaan dalam kondisi baik, daya beli masyarakat semakin meningkat, keuntungan semakin ditingkatkan, semakin meningkat. Nah, perekonomian kondisi misalnya semakin baik. Nah, apa yang bisa mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan? Oh, nanti perusahaan dalam pendapatan bisa melakukan upaya aktivitasnya, seperti apakah memutuskan untuk melakukan investasi. Nah, ataukah memutuskan untuk mengembangkan usaha dengan misalnya membuka pabrik, kantor baru, atau perusahaan baru. Nah, atau membuka cabang, betul. Ataukah membuka unit usaha yang baru. Contohnya seperti Astra. Ya, silakan. Ya. Nah, ini depan, silakan. Ayo ini di depan. Nah, di sini kebiasaannya kalau terlambat harus di depan. Nah, seperti misalnya tadi mengelola pendapatan. Ya, diangkat dulu. Siapa tahu ada proyek 3 triliun bangun jalan tol. Iya. Jalan tol dari UBK ke Surabaya, siapa tahu. Nah, apakah nanti digunakan investasi seperti tadi membuka unit bisnis yang baru, contoh kayak Astra. Dia punya usaha otomotif, selain itu ada lembaga keuangannya, lalu ada usaha spare part-nya, ada service center-nya, dan lain sebagainya. Terus juga dia membuka franchise-nya, seperti pengelolaan pendapatan franchise-nya. Kalau kalian tertarik, ya silahkan. Kalau tidak salah dengan modal 900 juta punya service center dengan nama AHAS. Nanti AHAS dikasih kode 047 atau 0580 dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita masuk ke dalam bentuk pusat tanggung jawab. Nah, keuangan sudah, SDM, produksi, pemasaran udah. Sekarang lead banknya atau lembaga penelitian dan pengembangan atau research and development, R&D.
Nah, apa yang bisa dilakukan dalam R&D, Research and Development, dalam pusat tanggung jawab? Kira-kira bagian penelitian, yaitu melakukan penelitian dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti misalnya contoh, kalau kalian jalan-jalan ke mall, pasti kan pernah suatu saat langkah kalian dihentikan. Pak, Bu, Dek, mohon maaf, bolehkah saya menyebar kuesioner? Kami dari perusahaan ini ingin meminta waktunya sekitar 5 atau 10 menit untuk mengisi kuesioner. Kalau sudah diisi, terima kasih, dikasih ada yang gantungan kunci, ada yang dikasih pulpen, nah dan lain sebagainya. Nah tujuannya apa sih? Apakah kurang kerjaan? Iseng misalnya? Nah pasti ada tujuannya, yaitu apa? Dengan adanya kuesioner, perusahaan bisa mendapatkan informasi yang nantinya berguna untuk pengembangan usaha perusahaan. Entah itu untuk keputusan dalam pengembangan produk, ataukah keputusan dalam hal membuka perusahaan baru, ataukah keputusan dalam membuka unit bisnis, ataukah keputusan dalam melakukan upaya peningkatan nilai pemasaran berupa mengembangkan akses pasar. Nah, untuk bisa mengambil keputusan itu perlu adanya Litbang, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dengan memberikan informasi dari penelitian yang dilakukan. Yang nantinya berguna untuk apa? Untuk inovasi dan kreativitas. Seperti misalnya contoh, mengapa produk Samsung sampai sekarang tetap masih bisa disukai oleh konsumen, bahkan dia menjadi perusahaan penantang dari perusahaan pesaing utamanya, yaitu iPhone atau dari perusahaan yang dihasilkan Apple. Nah, kenapa kok Samsung berani bersaing? Nah, apa dasar alasannya? Nah, karena Samsung memiliki kekuatan dalam ininya, penelitian dan pengembangan. Nah, sehingga dia bisa berupaya untuk menyaingi terhadap Apple. Dengan apa? Informasi yang mereka sudah kumpulkan. Seperti contoh keunggulan Apple apa saja sih? Nah, sehingga bisa mereka menciptakan suatu produk yang bisa mengungguli Apple dengan harga yang relatif lebih murah di bawah dari Apple. Nah, ini contohnya. Nah, untuk bisa hal itu dilakukan perlu adanya Litbang, penelitian dan pengembangan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada, maka apa dong? Selanjutnya dari pusat tanggung jawab yang kita sudah uraikan, kira-kira apa manfaatnya? Manfaat dalam memperhatikan pusat tanggung jawab. Nah, kira-kira apa nih manfaatnya dalam pusat tanggung jawab yang kita sudah uraikan, baik pemasaran, keuangan, SDM, produksi, research and development. Nah, kira-kira apa nih manfaatnya? Nah, manfaatnya yaitu apa? Perusahaan pertama bisa meningkatkan nilai evaluasi. Nah, artinya dengan adanya informasi dari pusat tanggung jawab, perusahaan bisa menganalisis sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai terhadap program-program kerjanya, tujuannya, sasarannya, strateginya, sehingga perusahaan bisa mengevaluasi. Nah, evaluasi dari perusahaan dengan adanya pusat tanggung jawab, dia bisa dilakukan dengan baik. Karena kenapa? Adanya informasi yang disediakan yang digunakan sebagai analisa dalam upaya untuk melakukan evaluasi yang berguna bagi apa nih? Untuk pengembangan yang akan datang. Kalau kita sudah mencapai target sekian, tujuan sekian, apa yang perlu ditingkatkan? Nah, apa yang perlu diperbaiki? Bagian-bagian mana yang masih lemah dalam perusahaan? Nah, ini dia. Nah, lalu apalagi manfaat dari pusat tanggung jawab? Nah, sebagai kontrol, meningkatkan kontrol. Nah,
Yaitu apa? Dengan adanya pusat tanggung jawab dalam memberikan informasi, perusahaan bisa tahu, oh ternyata ada beberapa kinerja unit bisnis atau fungsi bisnis yang lemah. Sehingga perusahaan bisa melakukan pengawasan yang jauh lebih ketat untuk memperbaiki kinerja dari pusat tanggung jawab tersebut. Nah, dari mana kok bisa tahu? Dari informasi yang disediakan melalui pusat tanggung jawab. Nah, selanjutnya dapat memudahkan melakukan planning. Yaitu apa? Dengan adanya informasi yang disediakan oleh pusat tanggung jawab terhadap kinerja yang mereka sudah lakukan dan keberhasilan, nah maka perusahaan bisa menganalisis perencanaan apa yang perlu dilakukan nih untuk meningkatkan nilai bisnis, baik terhadap penjualan, pendapatan. Nah, kira-kira kalau nanti planning ini direncanakan, maka perusahaan bisa mengambil keputusan dalam perencanaan seperti bagian pemasaran, apa yang perlu ditingkatkan, bagian SDM, apa yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan yang akan datang, beserta evaluasinya, strateginya bagaimana, begitu juga bagian keuangan, bagian produksi, bagian penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya apa nih yang manfaat berikutnya selain evaluasi, kontrol, perencanaan, apa nih manfaat selanjutnya? Ya, kira-kira apa nih selanjutnya? Nah, jangan lupa memudahkan apa? Dalam mencapai tujuan dan sasaran. Nah, mengapa kok bisa? Dengan adanya pusat tanggung jawab yang ditingkatkan kinerjanya secara optimal, maka membantu perusahaan untuk mencapai tujuan sasaran yang akan dicapai, baik jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Nah, seperti contoh perusahaan ingin meningkatkan misalnya keuntungan atau pendapatan sebesar 20% pada periode jangka pendek 2025 misalnya. Nah, ini tujuan sasarannya bisa lebih tercapai jika apa? Jika fungsi bisnisnya semua ditingkatkan baik untuk SDM, pemasaran, keuangan, produksi maupun penelitiannya. Nah, contoh kalau SDM-nya bagus, pasti kan kegiatan produksi berjalan lancar, betul nggak, dalam menghasilkan barang. Nah, kalau keuangan dikelola dengan baik, berarti apa? Pendanaan untuk produksi, pendanaan untuk pelatihan, pasti akan membawa peningkatan terhadap pencapaian kualitas produk yang baik. Lalu apalagi kalau produk udah baik, berarti apa? Kalau pemasaran ditingkatkan akan memudahkan untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya apa? Kalau ada informasi dari penelitian dan pengembangan akan memudahkan dalam strategi perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Sehingga apa? Dalam hal ini tujuan dan sasaran dari perusahaan pasti bisa dicapai dengan lebih baik. Karena pusat tanggung jawab akan, jika dengan catatan, akan bekerja dengan efektif. Nah, lalu apa lagi manfaatnya nih? Pusat tanggung jawab dalam manfaat dalam memperhatikan pusat tanggung jawab. Nah, dengan adanya pusat tanggung jawab yang diperhatikan, berarti apa? Memudahkan dalam melaksanakan tugas. Artinya apa, Pak? Artinya bahwa peran dari fungsi bisnis, baik itu pemasaran, keuangan, SDM, maupun produksi, semuanya bisa melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik, sesuai dengan peran, kekuasaan, dan kewenangan yang akan diberikan. Nah, dengan apa? Program kerja yang mereka tetapkan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, supaya bisa nantinya pusat tanggung jawab memberikan manfaat, berarti proses dari pusat tanggung jawab itu harus diefektifkan. Nah, bagaimana mengefektifkan pusat tanggung jawab? Berarti harus memperhatikan dari inputnya.
Nah, apa saja sih input yang diperlukan dalam pusat tanggung jawab? Nah, perhatikan kualitas SDM-nya. Kalau kualitas SDM-nya memble, udah memble, pengetahuannya, keterampilan, keahliannya, attitude-nya juga. Nah, pasti akan sulit berkembang. Nah, lalu apalagi selain SDM? Perhatikan bagaimana teknologi dalam perusahaan seperti komputer yang mereka gunakan, jaringannya, mesin produksi, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi input? Nah, pusat tanggung jawab akan berfungsi dengan baik jika adanya nilai keuangan. Nah, perhatikan keuangan perusahaan bagaimana. Nah, lalu apalagi input? Nah, sistem, bagaimana sistem yang bekerja dalam perusahaan? Nah, mampu gak mengawasi karyawan dengan baik? Nah, sistemnya seperti ketentuan, aturan, kebijakan yang mengikat, dan lain sebagainya. Nah, selain input apa? Prosesnya. Nah, bagaimana proses yang mereka lakukan? Nah, apakah mereka sudah melakukan proses dengan baik? Dengan memperhatikan bagaimana perencanaan, tujuan dan sasaran, pengawasan. Lalu bagaimana mereka menjalankan setiap aktivitas bisnisnya dengan baik, baik dalam produksi, baik dalam pengolahan SDM, baik dalam keuangan itu sendiri, baik dalam research and development-nya atau lead bank-nya, dan lain sebagainya. Nah, sampai kepada output-nya. Nah, apa ini output-nya? Bicara apa output-nya nih? Nah, bukan kualitas, yaitu hasil yang akan dicapai perusahaan. Nah, hasilnya meliputi apa? Peningkatan kinerja, kemampuan daya saing, penciptaan kemampuan dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta meningkatkan nilai kualitas dan keunggulan dalam hal bersaing, lalu pendapatan semakin baik, dan lain sebagainya. Nah, kenapa dalam proses pusat tanggung jawab setelah memperhatikan input, proses, dan output perlu juga adanya feedback? Nah, kenapa nih? Ada yang mau memberikan pendapat mengapa dalam melakukan upaya pengelolaan pusat tanggung jawab perlu adanya feedback? Ya, ada yang mau ngasih pendapat? Feedback itu Pak, kalau radio nggak bisa nangkap jaringan, kresek. Ada yang tahu feedback? Ya? Ya, umpan balik. Umpan balik itu apa? Kalau dalam hal pusat tanggung jawab melakukan aktivitasnya ketika tidak sesuai dengan ketentuan, aturan, prosedur, pencapaian tujuan dan sasaran, maka langkah umpan baliknya, perbaikannya apa yang perlu dilakukan sesegera mungkin. Nah, ini dia. Contoh di dalam strategi misalnya. Seperti contoh kita menghadapi COVID-19, ketika sudah perusahaan merencanakan strateginya berupa pemasaran seperti ini, penjualan seperti ini, produksi seperti ini, tiba-tiba kondisi yang dihadapi tidak sesuai dengan perencanaan, yaitu tiba-tiba muncullah COVID-19. Nah, di mana pemerintah menetapkan adanya pembatasan terhadap jam kerja dan kegiatan sosial. Maka strategi perusahaan yang sudah diputuskan harus cepat nih melakukan feedback umpan balik dalam menghadapi kondisi seperti itu. Dia harus ambil langkah upaya perbaikannya apa. Nah, supaya bisa menghadapi situasi dan kondisi seperti COVID-19 yang dimana di luar dari prediksi perusahaan. Nah, apa yang mereka harus perlu lakukan? Nah, inilah kegunaan dari feedback atau umpan balik. Nah, seperti contoh yang tadi yang saya ambil. Nah, kita sudah bahas pusat tanggung jawab, sekarang pusat pendapatan. Nah, ada yang mau ngasih pendapat apa itu pusat pendapatan? Ya, kira-kira apa itu pusat pendapatan?
coba nih, yang paling depan nih Mas, yang pakai jeans. Nah, coba pusat pendapatan. Apa itu pusat pendapatan? Sentral dari suatu perusahaan atau bisnis dalam hal pendapatan ke bisnis itu, Pak. Oke, dengan kata lain apa? Bahasa mudahnya pengelolaan terhadap nilai pemasukan perusahaan. Nah, biasanya pengelolaan terhadap nilai pemasukan perusahaan itu, nah, atau pusat pendapatan perusahaan itu nanti akan diuraikan. Nah, diuraikannya bagaimana? Ini dia. Yang pertama, nah, dari pusat laba. Apa ini pusat laba? Yaitu mengelola nilai keuntungan perusahaan dari kegiatan revenue atau penjualan dari suatu produk. Sama seperti kalian waktu belajar ekonomi mikro, penjualan suatu produk itu bisa dihitung dari total revenue sama dengan price dikali kuantitas. Nah, kalau dalam akuntansi ada yang ingat bagaimana pusat laba? Memperhitungkan berapa pendapatan dengan keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya menghitung dari menghasilkan suatu produk, berapa sih HPP-nya, harga pokok produksinya, dihitung dari bahan baku sampai produk itu udah jadi. Lalu beban-beban yang lain yang dikeluarkan perusahaan seperti gaji karyawan, administrasi, bayar listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Nanti setelah itu dihitung dari pendapatan berupa laba dengan penjualan, dengan harga pokok penjualan dan keseluruhan pendapatan, berapa nilai keuntungan yang diperoleh. Nah, apakah mengalami laba ataukah mengalami kerugian? Nah, inilah pusat laba. Lalu apalagi? Pusat laba bisa dengan pendekatan akuntansi biaya. Nah, ada yang bisa ngasih pendapat seperti apa nih akuntansi biaya? Nah, coba Cuk. Nah, Ucup temennya Bajai Bajuri kan, Yusuf Ucup. Nah, coba Cuk, apa tuh akuntansi biaya dalam pusat laba? Bukan biaya yang dikeluarkan, Pak. Ya, jadi nanti pusat akuntansi biaya Pak menghitung keseluruhan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kegiatan proses produksi. Dimulai dari WIP, kalau kalian tahu, work in process production. Nah, dimulai dari persiapan bahan baku, raw materialnya, lalu mengalami nggak dari raw material itu ada yang terbuang berapa persen, itu terus harus dihitung. Berapa besarnya penggunaan nilai mesin dan lain sebagainya, tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, dalam work in process-nya supaya dia tahu harga pokok penjualan serta menentukan harga yang akan dibanderol atau ditetapkan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Nah, ini akuntansi biaya. Nah, selain itu apa? Bisa dengan pendekatan manajemen keuangan. Nah, ada yang mau ngasih pendapat seperti apa pendekatan pengelolaan pusat laba melalui manajemen keuangan? Nah, ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Melalui manajemen keuangan. Menentukan budget. Hah? Menentukan budget. Menentukan? Budget. Nah, budget. Nah, manajemen keuangan. Nah, selain menentukan budget, satu lagi jangan lupa mengukur terhadap kinerja keuangan dalam mengelola laba. Melalui apa? Pendekatan rasio keuangan. Seperti melihat dari ROA-nya, return on asset, melihat dari return on investment-nya, melihat dari payback period-nya, melihat dari current asset, dan lain sebagainya. Nah, kalian nanti bisa cari sendiri di internet, itu ada 14 atau 12 pendekatan rasio keuangan yang digunakan dalam menilai pengelolaan keuangan terhadap pengelolaan pusat laba atau pusat pendapatan.
Nah, lalu apa lagi? Nah, dalam pusat pendapatan kita harus melihat pembiayaan. Nah, ada yang mau ngasih komentar seperti apa sih pusat pendapatan dengan memperhatikan pembiayaan? Ada yang mau ngasih pendapat? Nah, ini yang baju hijau deh, hijau garis putih. Nah, kayak lupus. Ya, coba. Pusat pembiayaan. Bunga pinjaman. Nah, jangan lupa, ya seperti misalnya kalau perusahaan melakukan pinjaman ke berbagai kreditor, katakanlah bank. Nah, maka harus menghitung juga kemampuan perusahaan dalam mengembalikan, termasuk dia mempertimbangkan terhadap pembiayaan. Contoh misalnya nih UBK ini nanti buka nih perusahaan universitasnya, katakan di Kalimantan, dia harus memperhitungkan pembiayaan, mendapatkan misalnya pinjaman dari bank untuk mendirikan gedung Universitas UBK, katakanlah di Kalimantan. Dia harus memperhitungkan, katakan pinjaman 15 tahun, kemampuan mengembalikannya bagaimana. Lalu setiap tahun berapa banyaknya penerimaan mahasiswa baru harus terserap supaya bisa mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Nah, jangan lupa pembiayaan terhadap kegiatan bisnis. Seperti kalau buka perguruan tinggi, dia harus mengeluarkan setiap tahun. Nah, jangan sampai seperti ini nih. Udah hitam, udah dicet-cet lagi nih. Nah, ini juga nih. Nah, namanya universitas setiap tahun harus ada pembiayaan terhadap menjaga kualitas dalam bisnis pendidikannya. Seperti apa? Sarana dan prasarananya diperbaiki, minimal 1 tahun sekali dicat kembali, tembok-tembok yang bolong-bolong diperbaiki. Lalu apa lagi? Nah, yang bocor-bocor segera ditingkatkan. Nah, harus ada. Lalu apa lagi dalam pembiayaan yang lain? Nah, seperti pembiayaan tenaga kerja, supaya di misalnya saya ambil contoh, supaya di Universitas Bung Karno profesornya betah, nah doktornya betah. Nggak mungkin profesor doktor digaji UMR, mana siapa yang mau? Kuliah capek-capek S3, dibayar UMR lagi pula. Nah, berarti apa? Nah, pembiayaan tenaga kerja harus diperhatikan, seperti misalnya kalau di UBK punya doktor, punya profesor yang S3, nah maka supaya mereka betah di UBK, nah nggak diambil sama perguruan tinggi lain, berarti harus memikirkan pembiayaan tenaga kerja seperti kesejahteraan. Nah, lalu apa lagi pembiayaan? Jangan lupa pembiayaan dalam produksi, seperti saya ambil contoh di Universitas Bung Karno, pembiayaan produksinya apa? Bagaimana ditingkatkan? Nah, seperti harus ada nih di setiap kelas sekarang, Infokus, mesti ada visinya, lalu jaringan wifi internet harus bekerja di sini dengan baik. Nah, siakat jangan error dulu. Nah, supaya bisa diakses 24 jam sesuai kebutuhan mahasiswa maupun kebutuhan dosen. Nah, ini dalam pusat pembiayaan harus ada. Lalu apa lagi? Perbaiki juga kualitas terhadap misalnya produksi terhadap namanya pendidikan, harus upgrade terhadap ilmu pengetahuan. Nah, saya kadang sedih juga main ke perpustakaan UBK, buku tahun 70 masih ada, tahun 80 masih ada. Nah, dalam arti sih kira-kira masih relevan nggak dengan perkembangan zaman keadaan sekarang. Nah, contoh yang gampang deh, bauran pemasaran. Kalau dulu era tahun 90 masih ngenal 4P, sekarang udah enggak lagi 7P. Nah, artinya apa? Ilmu pengetahuan berkembang. Nah, masa buku tahun 90 masih digunakan, 80, 70. Nah, itu mah zaman ABG, angkatan bapak gua gitu. Nah, harusnya di-upgrade dong. Nah, harusnya di-upgrade seperti itu. Nah, lalu dalam pusat pendapatan ada juga harus juga adanya investasi.
Nah, supaya apa? Supaya perusahaan bisa terus berkembang, mengalami kemajuan. Nah, bahkan perusahaan-perusahaan besar sekalipun sekarang sudah melakukan investasi. Contoh misalnya Gramedia. Gramedia sekarang tidak hanya toko buku saja, tapi sudah ada penerbit. Dia juga buka Hotel Santika punya Gramedia, lalu punya kampus Universitas Multimedia Nusantara. Artinya apa? Nah, setiap usaha harus bisa berkembang, mengalami kemajuan, peningkatan melalui kegiatan pembiayaan secara tepat dengan diperuntukkan untuk pengembangan investasi. Nah, atau seperti contohnya Unilever mengakuisisi atau mengambil alih perusahaan Kecap Cap Bangun. Nah, ini merupakan bentuk investasi. Atau melakukan joint venture, kerjasama bisnis untuk pengembangan produk menjadi lebih baik. Contohnya seperti Sony Ericsson. Nah, ini pernah melakukan kerjasama bisnis dalam pengembangan produk handphone. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, silakan. Kalau manajemen risiko itu termasuk nggak, Pak? Nah, kalau manajemen risiko masuk juga ke dalam bagian pusat pendapatan untuk menganalisis bagaimana nilai kebangkrutan perusahaan. Nah, salah satu metodenya itu kalian bisa cari di internet adalah metode untuk menilai kebangkrutan set score. Nah, ini bisa digunakan. Nah, set score. Atau mungkin kalian di sini tertarik suatu saat mungkin ngambil kuliah atau konsentrasi nanti kalau udah semester 7 atau 8 manajemen keuangan bisa, yaitu kalian ngangkat judul skripsi misalnya dan analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada misalnya bank apa. Nah ini bisa melalui nanti pendekatan dengan metode analisis statistiknya set score. Nah, tapi nggak tahu kalau di sini ada mata kuliah manajemen risiko nggak? Kalau di kampus lain kan misalnya seperti di Untar Tarumanegara ada ketika ngambil konsentrasi manajemen keuangan, mereka dapat mata kuliah manajemen risiko. Nah, kalau di sini nggak tahu, saya kurang tahu. Sebab saya di sini nggak megang konsentrasi keuangan. Ada nggak? Hah? Kayaknya belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Nanti diusulin. Nah, kalau saya usulin kan nggak enak. Kalian kan sebagai stakeholder. Biasanya kan mahasiswa kan berhak ngusulin. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, selanjutnya pusat pendapatan ini kita bisa menilai kinerjanya sejauh mana keberhasilannya. Kita bisa menggunakan berbagai metode. Nah, metodenya apa? Yaitu pertama, kita bisa menggunakan metode yang dinamakan metode regresi dan korelasi. Nah, ada yang tahu metode regresi dan korelasi? Ada yang tahu? Yaitu metode yang digunakan dalam menganalisis pusat pendapatan dalam mencari seberapa besar pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan pusat pendapatan. Nah, kalau korelasi, apa nih korelasi? Nah, ingat waktu dulu statistik belajar? Nah, sama siapa? Nah, apa tuh korelasi? Wah, jangan-jangan waktu dulu kuliah badannya di sini pikiran melayang-layang. Aduh, lama banget. Di rumah udah perut lapar, kira-kira masih ada gak yang geprek? Nah, sehingga kagak konsentrasi. Nah, apa nih korelasi? Ya? Nah, kalau timbal balik nih, regresis. Nah, dampak sebab akibat dari pengelolaan nilai pendapatan. Misalnya contoh, kita pengen tahu nih pengaruh dalam pembiayaan
terhadap nilai investasi. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap pusat pendapatan? Nah, ini bisa menggunakan regresi. Nah, kalau korelasi seperti apa nih? Dari kata correlation, kalau dalam bahasa Inggrisnya, correlate. Ya, hubungan. Nah, seberapa besar memberikan nilai hubungan, ketertarikan. Nah, contohnya misalnya, kalau bagaimana hubungan antara investasi dengan pembiayaan terhadap pusat pendapatan dalam pengelolaan laba, kira-kira hubungan mereka bagaimana? Apakah hubungannya saling memberikan dampak positif, ataukah hubungannya memberikan dampak negatif? Seperti contohnya, pusat laba ditingkatkan, diperbaiki kinerjanya, pusat pembiayaan diperbaiki, kok memberikan hubungan terhadap investasi yang semakin menurun. Nah, ini kenapa nih? Nah, harus dicari penyebabnya. Nah, inilah korelasi. Lalu ada tren. Ada yang tahu tren? Nah, coba cari tuh di internet. Nah, cari on Google. Apa itu metode trend analysis? Kalau udah ketemu silakan boleh dibacakan. Ya, ada yang ketemu? Metode trend analysis. Ya, yuk. Biar kedengaran. Dan nyamuk nyanyi terbingung. Nah, coba siapa yang ya Metode trends itu seperti kayak suatu jenis untuk mengetahui apa yang akan disukai pada masa depan. Oke, jadi trend analysis metode yang digunakan dalam menganalisa kinerja pusat tanggung jawab dengan apa? Dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pusat pendapatan. Nah, faktornya apa saja? Bisa faktor dari produksi, bisa dari faktor pemasaran, bisa faktor dari pengadaan barang, dan lain sebagainya. Nah, lalu sesudah itu ada metode tren musiman. Nah, ada yang mau coba musiman itu kayak mangga kalau musiman 10.000, kalau rambutan musiman seikat 8.000. Nah, apa tuh tren musiman? Coba dicari tren musiman. Nah, ada yang bacakan? Silakan, udah ketemu? Nah, silakan cari di internet. Kalau udah ketemu, tolong dibacakan. Nah, tren musiman itu apa? Tren yang berkembang berdasarkan memperhatikan apa? Siklus waktu. Contohnya nih, kapan ya saat yang tepat? Misalnya saya mendirikan perguruan tinggi, kapan ya saat yang tepat saya harus meningkatkan pembiayaan perguruan tinggi supaya penerimaan mahasiswa baru saya melonjak. Wah, berarti kapan saat yang tepat tuh? Berdasarkan perhitungan dalam pusat tanggung jawab, berdasarkan dari tren musiman. Oh, saya lihat pada saat setiap tahun, biasanya kan setiap tahun. Nah, seperti SMA atau kejuruan, biasanya setiap tahun mereka kan mengumumkan kelulusan. Nah, biasanya saat itulah saat yang tepat untuk meningkatkan pusat pendapatan melalui pembiayaan untuk penerimaan mahasiswa baru dapat digenjot, ditingkatkan. Lalu apa lagi? Nah, kapan lagi musiman? Pada saat akhir tahun. Nah, misalnya ya, pada saat akhir tahun, pada saat Natal,
tahun baru biasanya kan pekerja, nah lagi banyak-banyaknya duit tuh. Nah biasanya promosi datang ke sekolah, ke perusahaan-perusahaan menawarkan proposal, Pak, saya dari misalnya dekan Fakultas Ekonomi pengen kerjasama, siapa tahu perusahaan Bapak karyawannya pengen melanjutkan pendidikan dari D3 atau D2, ada yang D1 ke perguruan tinggi kami. Kalau nanti ada sekian banyak, nanti disediakan diskon. Nah nanti uang pendaftaran, nah kalau Bapak mau bisa Bapak mendapatkan fee 20%. Nah ini dia. Nah saya stop dulu, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, nah saya lanjutkan. Nah, selain itu dalam mengelola pusat pendapatan, kita bisa dengan menggunakan metode berdasarkan harapan pelanggan. Nah, artinya apa? Artinya metode ini kita bisa kaitkan terhadap pelanggan untuk memprediksi berapa tingkatan pendapatan dari kegiatan aktivitas penjualan. Nah, contoh misalnya nih, Universitas Bung Karno ingin meningkatkan pendapatan dalam bisnis perguruan tingginya. Nah, tiba-tiba keputusan rektor atau ketua yayasannya, nah bagaimana kita tingkatkan program studi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Membuka sekarang program studi yang sedang disukai oleh banyak orang, yaitu bisnis ICT, yaitu program studi bisnis yang berbasis kepada information technology. Nah, ini sedang ngetren nih. Nah, sedang disukai oleh banyak orang. Kira-kira dengan membuka program tersebut berapa ya besarnya keuntungan dari terserapnya mahasiswa baru? Lalu buka program yang sekarang lagi disukai yaitu syariah keuangan. Nah, dengan adanya syariah keuangan, kira-kira kampus itu berapa ya keuntungan dan pendapatan yang bisa ditingkatkan? Nah, ini dari nilai harapan pelanggan. Lalu dari metode kombinasi penjualan. Nah, dalam hal ini artinya apa? Artinya perusahaan dalam mengelola pusat pendapatan bisa menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan dalam meningkatkan penjualan, seperti misalnya menghitung berapa nih tenaga penjualan yang kita miliki. Katakanlah 800 tenaga penjual. Dari 800 tenaga penjual, berapa target yang mereka tetapkan sehingga dapat mengetahui berapa pusat pendapatan dari penjualan yang akan ditingkatkan perusahaan. Sehingga dari pendapatan tersebut perusahaan bisa mengelola terhadap nilai pembiayaan maupun investasi terhadap pendapatan yang mereka peroleh, sehingga mereka dapat mengelola juga terhadap nilai keuntungan atau laba. Nah, selanjutnya metode skenario. Nah, metode skenario. Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada, coba kalian cari metode skenario dalam pengelolaan pusat pendapatan. Nah, bentar, saya ke toilet dulu. Sibuk banget ini. Jadi kejauhan. Kira-kira udah ketemu? Apa ini metode skenario? Skenario bukan hanya film doang. Nah, ada sutradara, prosedur, nah, produsen,
Nah, tapi juga dalam pusat pendapatan ada juga metode skenario. Nah, seperti apa nih metode skenario dalam pusat pendapatan?